Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fatoni Khairul Mizan, mahasiswa PPG PAI BED 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor NIM 2501 1111378. Sekaligus saya adalah seorang guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah SMP Negeri 1 Sambelia. Pada hari ini, hari Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Sambelia di kelas 7 dengan materi mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya yang berisi tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan metode pembelajaran problem based learning atau PBL. Terima kasih, sekian dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersalam kepada Kak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anakku, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Oke, udah siap belajar? Iya. Mudah-mudahan udah semuanya siap belajar. Pelajaran kita hari ini lancar dan mendapatkan ilmu yang barokah ya. Oke, Pak Guru mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana biasa sebelum kita mulai belajar, agar kegiatan kita mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Mida ya. Silakan Mida. Ya, berdoa mulai. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Guru akan cek kehadiran. Mungkin ada di antara teman-temannya yang tidak masuk. Silakan dikasih keterangannya. Mungkin dia sakit atau tanpa keterangan atau dia izinnya. Kelas 7C. Abdullah Umair. Adinta. Tanpa keterangan. Albiana Syakila. Sakit. Alpan Saputra. Hadir. Andika Hairil Fadli. Andini Setia Ramdhani. Salwa Pinca. Saprul Wahid. Saprul masuk. Tania Febiana Maulida. Sama Ulfa Sindra Dewi. Aduh, masuk. Ya, berarti ada beberapa temannya tidak masuk. Alhamdulillah kalian bisa masuk. Jadi kalau nggak ada alasan yang jelas, nggak boleh kita nggak sekolah itu ya. Harus masuk. Itu salah satu cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan menggunakan kesehatan kita itu untuk menuntut
ilmu. Oke, baiklah anak-anakku, kita akan mulai pembelajaran. Ya, pelajaran kita hari ini adalah, nah, silakan bisa perhatikan di layar proyektor ya, atau di papan. Ya, judul pelajaran kita hari ini adalah mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Isinya nanti di sini adalah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Pernah dengar nggak nih istilah ini? Nggak pernah dengar? Sujud sahwi, pernah dengar? Nggak pernah. Silakan bisa dibuka LKS-nya bab 4. Ya, kita masuk bab 4. Di sana dia ini dibahas. Ya, sambil dicari di LKS-nya, Pak Guru akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah yang harus kalian capai ini. Jadi ketika belajar, tujuan pembelajaran itu harus kalian perhatikan. Apa sih yang harus kalian targetkan, capai pas belajar itu. Itu maksudnya tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi sebab-sebab dilakukannya sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi cara sujud sahwi. Gimana cara? Baiklah anak-anakku, selanjutnya nih, sebagai pertanyaan pemantik, nah, bisa dilihat tuh pertanyaan itu. Apa yang akan kita lakukan atau kalian lakukan jika tiba-tiba mendapat kabar gembira yang luar biasa? Misalnya ini, ada orang jalan sehat, hadiahnya umroh. Umroh hadiahnya kan lumayan kan? Lumayan mahal biayanya itu. Nah, lumayan besar hadiahnya, tiba-tiba dapat undian umroh, keluar namanya misalnya Mida Uzulatul Pana. Nah, kira-kira kalau keluar nama kita dapat yang kabar gembira begitu besar, apa yang harus kita lakukan? Apa-apa? Ya, apa Mida? Lida. Oh, sujud syukur, bagus. Ada nggak yang lain yang kira-kira dilakukan? Kalau nggak sujud, kita ngapain? Nah, paling tidak alhamdulillah, tiba-tiba nggak ada mimpi, nggak ada apa-apa, dapat undian umroh. Wah, gimana nggak senang? Oke, pembelajaran kita hari ini adalah saya akan kasih kasus masalah. Nanti setelah kalian mencari di LKS, kalian akan tahu apa solusinya, gimana cara penyelesaiannya. Dalam agama kita diajarkannya. Ini. Jadi saat sholat isya, Adam ragu apakah ia sudah berada di rakaat ketiga atau rakaat keempat. Setelah mengambil keputusan bahwa ia baru rakaat ketiga, ia menyelesaikan sholatnya dan menyadari bahwa ia telah lupa melakukan tasyahud awal. Ia kemudian melakukan 2 kali sujud tambahan di akhir sholat. Pertanyaannya, apa nama sujud yang dilakukan oleh Rio? Nah, ini masalah yang pertama, ya. Ada kasus yang kedua. Seorang atlet Indonesia baru saja memenangkan medali emas di ajang internasional, juara 1 internasional. Begitu peluit air berbunyi, ia langsung turun dari lapangan dan bersujud mencium tanah. Beberapa orang memujinya, namun ada juga yang mempertanyakan tata cara sujudnya. Pertanyaannya, apa hukum dan sebab ia melakukan sujud itu? Oke, itu 2 masalah yang mungkin bisa membangkitkan, memanaskan pemikiran kalian untuk belajar pelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita akan kerja kelompok. Ini sudah kita bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Pak Guru akan kasih setiap kelompok 1 topik yang akan dicari. Ditulis hasilnya, hasil diskusi kalian tulis.
Kemudian nanti disampaikan di depan. Saya akan kasih lembar kerja kelompok. Kelompok 1 ini ya. Silakan isi kolom yang kosong sesuai permintaannya. Nanti setiap kelompok maju mempresentasikan hasilnya. Di sini 1, di sana 1. Ya, ada pertanyaan? Yang nggak dapat lembaran bisa lihat di papan. Kayak gitu modelnya. Jelas nggak? Duh. Oke, di LKS atau di bukunya, buku paketnya itu, di sana kalian akan mencari apa yang menjadi tugasnya di lembaran itu. Oke, silakan dibuka LKS-nya, bukunya. Nah, ini ya. Pertama yang harus dicari sujud syukur, kan? Apa pengertian sujud syukur? Ada cari. Kalau sudah selesai ini, lanjut ke sini. Sebab-sebab melakukan sujud syukur, ya. Kalau lebih dari 1, tulis 1, nanti 2 gitu. Kemudian tata caranya. Oke, gitu. Paham nggak? Nah, Mida. Ini sujud syukur. Cari di LKS pengertiannya di sini berarti kan? Pengertian lengkapnya. Yang ke sini sebab-sebab melakukan sujud syukur. Kalau lebih dari 1 tulis 1, 2 gitu. Kemudian tata caranya. Nah, Riyadi, ayo ikut. Nah, jangan cuma jadi penonton. Nah, gitu. Usahakan sama jawabannya. Yang nggak punya lembaran bisa tulis di bukunya dengan melihat di papan. Nomor 1 sujud syukur. Nah, itu apa pengertiannya? Silakan. Waktu kita mengerjakannya kurang lebih 20 atau 25 menit. Baru nanti kalian akan presentasikan hasil yang ditulis itu. Hah? Iya, tapi sama isinya. Kan kerja kelompok. Mana LKS-nya anak? Kasih Abdullah. Kasih Abdullah. Oke, gimana? Anak-anak sudah jadi? Oke, bagus. Sekarang kalau sudah jadi, kita akan minta setiap kelompok maju 2 orang untuk menyampaikan hasilnya. Ya, boleh. Siapa-siapa? Nah, nanti satu kelompok itu saya minta menyampaikan 1 materinya. Ya. Siapapun, walaupun tidak laki, walaupun tidak perempuan. Siapa yang siap? Oke, jadi kita akan mulai. Kita akan mulai dengan kelompok 1 yang akan menyampaikan tentang sujud sahwi. Kelompok 1 sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilaksanakan ketika seseorang lupa membaca salah satu bacaan dalam sholat atau lupa mengerjakan salah satu gerakan yang menjadi rukun dalam sholat. Sebab-sebab melakukan. 1. Lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti sujud atau ruku. 2. Ragu atau lupa jumlah rakaat. 3. Lupa membaca doa kunut. 4. Lupa melakukan tasyahud awal. 5. Kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Tata cara pelaksanaan langkah per langkah. 1. Sujud sebelum salam setelah membaca tahiyat akhir. 2. Bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. 3. Duduk sebentar, takbir dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya sama seperti sujud pertama. 4. Duduk kembali tanpa membaca doa tasyahud lalu diakhiri dengan salam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hasil dari kelompok 2 yang akan menyampaikan tentang sujud syukur. Silakan, siapa yang siap? 2 orang. Ya. Salam dulu baru disampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Definisi dan pengertian lengkap sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan dalam rangka mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Sujud syukur dianjurkan saat seseorang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab melakukan sujud syukur. Tata cara pelaksanaan sujud syukur. A. Menghadap kiblat. B. Niat untuk sujud syukur. C. Sujud seperti dalam salat dengan membaca doa. D. Duduk kembali. E. Salam. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang selanjutnya langsung aja kelompok 3, maju 2 orang, akan menyampaikan materi tentang sujud. Sujud apa yang ketiga? Sujud tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Definisi pengertian lengkap sujud tilawah. Tata cara melaksanakan sujud tilawah. 1. Ketika sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajdah atau imam membaca ayat sajdah lalu mengerjakan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah dia penyampaian dari hasil diskusi kita hari ini. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke. Setelah kita mendengarkan penyampaian dari masing-masing kelompok tadi, kira-kira ada yang punya pertanyaan nggak? Atau yang masih belum dipahami sebelum Pak Guru menyimpulkan? Atau ada yang mau bertanya tentang 3 sujud yang tadi? Lida, gimana Lida? Ada nggak yang mau ditanyakan? Ada? Oke, silakan. Ya, coba berdiri biar dilihat sama temennya yang bertanya. Oh iya, bagus. Pertanyaannya, apakah sujud syukur nih? Sujud syukur itu bisa dilakukan oleh orang yang tidak berpakaian sopan. Misalnya celana pendek, tapi dia menang gol sepak bola. Bisa nggak dia sujud syukur itu? Sebagaimana yang kita sudah kalian pelajari tadi, bahwa sujud syukur itu syaratnya walaupun kita di luar sholat, kita mau sujud sujud syukur, baru sah sujud syukurnya kalau pakai tubuh kita tertutup auratnya. Kalau pakaian kita tertutup aurat laki-laki ketika sholat dari lutut sampai pusat, sampai perut. Itu harus ditutup kalau sholat laki-laki. Kalau perempuan, auratnya itu dari seluruh tubuh selain muka dan telapak tangan. Ya, dari penyampaiannya tidak semuanya menyampaikan dengan jelas, tapi sudah menyampaikan hasilnya. Tapi tidak semua menyampaikan dengan jelas karena ada suaranya yang besar, ada yang kurang besar, ada yang lebih kecil suaranya ya. Nanti kalau menyampaikan lagi usahakan yang jelas suaranya, yang disampaikan itu jelas. Selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan kesimpulan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang sujud. Yang pertama, tolong perhatikan nih. Pertama ada namanya sujud syukur ya. Nah, syukur itu kan berterima kasih kepada Allah. Sebabnya 2. Sebabnya 2 sujud syukur itu. Pertama,
karena mendapatkan nikmat yang besar. Sujud syukur. Atau terhindar dari bahaya yang besar. Yang kedua, sujud apa namanya? Sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan sebabnya ada beberapa. Lupa kita rakaatnya 3 atau 4, maka kita ambil yang 3. Tambah rakaat tinggal 1. Atau sholat maghrib, ragu kita. Udah 3 atau 2, ambil yang 2. Berarti tinggal ditambah 1 rakaat. Ketika kita sudah nambah 1 rakaat, nanti sebelum salam, setelah tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, sampai habis bacaan tahiyat, sebelum salam sujud kita. Sujud sahwi. Kalau sujud sahwi itu 2 kali. Baik Pak Uri. Sujud syukur itu sekali, kalau sujud sahwi 2 kali. Sebelum salam. Allahu Akbar. Ini sebelum salam ini. Nah, subhanallah la yanamu ala yasuhu. Bangun. Rabbi ghafirli, boleh dibaca itu lagi. Sujud lagi sekali. Bangun dari sujud langsung salam. Itu namanya sujud apa? Sujud apa namanya? Bagus. Sebabnya karena lupa rakaat. Atau sebab kedua karena lupa apa namanya? Amalan sunnah dalam sholat. Sunnah abad. Contohnya lupa kita baca kunut sholat subuh. Sholat subuh lupa baca kunut atau lupa tahiyat awal. Berarti nanti tetap sah sholat kita. Tetap sah sholat kita. Walaupun kita lupa tasyahud awal, tapi diganti dengan sujud sujud apa namanya? Sujud sahwi. Perhatikan makanya biar kamu tahu. Nah, yang terakhir adalah namanya sujud tilawah. Sujud tilawah itu ketika kita membaca ayat sajadah atau kita mendengar ayat sajadah. Apa arti ayat sajadah? Apa namanya ayat sajadah? Ayat sajadah itu ayat yang menyebut tentang sujud dalam Al-Quran. Nah, biasa dalam Al-Quran, kalian kalau kita biasa baca Al-Quran, dalam Al-Quran itu ada di sana gambar tanda kubah masjid. Oh, berarti kalau kita baca itu, atau kita dengar ayat itu, maka disunahkan sujud untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud itu disebut dengan sujud tilawah. Oke, itulah kesimpulan yang bisa Pak Guru sampaikan. Selanjutnya, saya akan tes kalian tuh paham atau enggak? Paham atau enggak? Dengan asesmen ya atau penilaian. Nih, saya akan bagikan soalnya. Ya, ini asesmen formatif dengan menggunakan soal pilihan ganda aja. Langsung dijawab di sini. Dicontreng atau dibulatkan mana jawabannya ya. 15 soal aja. Ayo, bisa nih dikerjakan gampang. Nih, bisa periksa. Berarti yang salah berarti nggak merhatikan. Tapi yang bagus nilainya nanti berarti dia sudah merhatikan tadi itu, paham dia. Ya, bulatkan langsung di pilihan gandanya. Jawab di tes ini. Tulis namanya di atas. Silang atau dibulatkan aja, bulatkan. Ada. Ayo jawab. Mana pulpennya? Nomor 1 apa soalnya? Sujud yang dilakukan sebentuk penyesalan karena lupa atau ragu di dalam sholat. Nah, mudah tadi. Gimana? Sudah jadi semua? Ayo silakan dikumpulkan.
masuk. Sudah, silakan duduk yang rapi. Duduk. Duduk yang rapi. Kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Sudah? Kumpulkan. Tugasnya itu gitu. Duduk yang rapi. Kejidan duluan. Sudah? Oke, perhatikan. Perhatikan semuanya. Ya, baiklah, sampai di sini pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang barokah. Kemudian nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya yang akan membahas tentang bagaimana praktik. Nih, nanti bagaimana praktik kita sujud sawi, sujud syukur, sujud tilawah. Karena tadi sudah kita pelajari masalah-masalah yang ada pada ketiga sujud yang tadi. Untuk menutup pertemuan kita kali ini, biar ilmu yang kita dapatkan barokah, bisa kita amalkan, bisa kita pahami, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alangkah baiknya kita tutup dengan sama-sama berdoa, ya. Doa biasa, doa di akhir pelajaran yang akan dipimpin oleh Hida Uzulatul Fahna. Silakan berdoa dulu. Ya, berdoa mulai. Salam kepada Pak Guru. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.